Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها العشوق وتلين بها الشؤوق وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لسان نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para asatidz, para kiainya, para tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus salam hormat kepada guru kita, pengasuh kita, pendidik jiwa dan raga kita, itu Ustaz Sami'ah beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk beliau dunia dan akhirat. Perjuangan beliau, dan mudah-mudahan ponpes ini Allah jadikan ponpes yang mencetak orang-orang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruhnya yang saya tidak sebut namanya satu persatu, maka tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dengar banyak barusan tentang apa dari guru kita, apa saja yang beliau wasiatkan kepada kita. Sebagaimana beliau ini adalah seorang mengajarkan kita menjadi orang-orang yang mempunyai predikat, mempunyai titel di dalam diri kita, yaitu sebagai muhibbin kepada keturunan dan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi guru kita, kiai kita bilang apa? Kita harus menjadi kita harus menjadi seseorang yang mempunyai kecintaan kepada ahlul bait, kepada keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan sampai kita hidup di dunia tidak kenal sama mereka, para keturunan Nabi, para ahlul bait, para sa'adah ba'alawi, yang biasa kita dengar dipanggil Habib kalau yang laki-laki, yang perempuannya dipanggil Syarifah, yang mana di dalam darah mereka mengalir darah yang mulia, yang mana di dalam zatiyahnya mereka mengalir zatiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka para cucu keturunan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi alhamdulillah kita punya guru seorang muhibbin. Apa itu muhibbin? Orang-orang yang mempunyai cinta yang ikhlas, cinta yang luar biasa kepada keluarga Nabi. Jarang, mungkin bisa dihitung jari pimpinan pondok pesantren atau pimpinan majlis taklim itu yang mereka mempunyai kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Nah, maka kita di sini mesti tahu. Ya, saya kira, saya senang lihat beliau Ustaz Sami'ah ini. Beliau berdakwah di pelosok, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah hutan, betul? Betul, ini hutan bukan ya? Oh, kebun, kain hutan kali.
Habis dari tadi saya apa udah jalan 2 kilo, pohon terus mana rumahnya nih? Saya pikir hutan kali. Ya, beliau dakwah ke pelosok negeri, ke pelosok kampung. Ya, yang mana jarang di situ ada mall. Ya, sini ada mall nggak? Nggak ada mall. Mudah-mudahan tahun depan ada yang bikinin mall di sini. Ini kalau jalan-jalan nggak jauh-jauh ya. Mudah-mudahan ada mallnya, ada pasarnya, jadi enak nggak pakai kota jauh, betul. Mudah-mudahan deh tahun depan jadi kota insya Allah. Cuma kalau jadi kota ntar nggak apa ini pohon sawitnya ditebang semua, ya nggak bisa beli minyak goreng kan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa aja, mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Kita mau hidup di mana aja, yang penting jangan buat dosa. Mau hidup di mana aja nggak apa-apa, mau hidup di goa sekalipun. Tapi kalau Allah ridho enak aja udah. Ya bahagia aja, senang aja, tenang aja. Namun Allah udah ridho. Maka ini yang terkhusus nih ya di sini biar kita nih biar kenal sama yang namanya Habib. Jangan sampai kita tanya Habib itu siapa sih? Ya, kalau orang nanya Habib itu siapa? Habib itu keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat, perlu diingat dan apa juga ada sebagian oknum, sebagian aliran yang mengatakan bahwa oh keturunan Rasulullah itu udah nggak ada di zaman ini. Ini ada yang berbicara demikian. Ya, kita dengarkan, saya jelasin. Keluarga Nabi Muhammad udah nggak ada waktu di Karbala, semua dibunuh. Kalau dia berbicara tentang Karbala, berarti sejarah Karbalanya ada masalah di situ. Ya sangatnya nggak jelas, pemahamannya nggak jelas dan sejarahnya nggak lengkap. Sampai bilang begitu nggak ada. Kalau ada orang yang bilang itu orang-orang yang ngaku-ngaku menjadi Habib itu mereka pembohong. Karena cucu Nabi Muhammad udah nggak ada, udah mati semua. Simpel saja. Kalau ada orang yang berbicara demikian, kasih satu dalil. Ya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan datang hari kiamat akan datang satu orang yang namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nih ibu-ibu percaya nggak ada Imam Mahdi? Percaya nggak? Yang bakal melawan Dajjal, melawan doang, namun nggak sampai membunuh. Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa udah meninggal atau belum? Nabi Isa belum mati karena diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, Imam Mahdi ini kata Rasulullah dia adalah keturunan aku. Maka nanti di hari kiamat ia akan datang dan ia akan memimpin peperangan. Al-Mahdi dia keturunan aku, namanya sama dengan namaku dan dia adalah zuriyahku, kata Rasulullah. Ya, pertanyaannya gini, kalau mereka bilang habaib Syarifah ini udah nggak ada, udah punah, Imam Mahdi akan keluar dari mana hadirin? Akan keluar dari rahimnya siapa? Apa tahu-tahu keluar dari hutan? Tahu-tahu keluar dari gua gitu. Tahu-tahu keluar dari apa? Dari gorong-gorong, nggak mungkin. Ada anak pasti ada ibu, ada anak pasti ada bapak. Terus keluar dari mana? Kalau mereka pikir semua keluarga Rasulullah udah nggak ada. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengatakan khuliqu min tinati. Mereka para keturunan aku diciptakan di mana? Tanah aku diciptakan. Ya, ruziqu fahmin wa ilmin. Dan dia mendapatkan pemahamanku dan dia mendapatkan ilmuku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihim. Maka celaka orang yang tidak percaya dengan keutamaan mereka. Ini hadis Rasulullah SAW. Celaka orang yang tak percaya kepada keluarga Nabi Muhammad. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihim. Celaka, kata Rasulullah.
Ya fa'andarallahu alaihim syafaati. Orang-orang yang kayak begitu, kata Nabi Muhammad, saat aku nanti sedang menyebar syafaatku, mengobrol syafaatku, maka mereka yang tidak percaya dan tidak mempunyai kecintaan kepada keluargaku, mereka tidak akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad. Ya, habaib kita banyak, apalagi di Jakarta udah luber. Habaib di Jakarta, di Jawa banyak banget. Nah, iya, di Jakarta NU banyak, bangsa-bangsa banyak. Sekarang kalau di Jakarta mungkin jarang ya, tapi kalau di daerah Tangerang itu banyak bangsa-bangsa. Sekarang kalau ada dakwah di daerah Tangerang, Banten sana, itu yang awal saya Banser semua. Mudah-mudahan Banser diberikan sabar oleh Allah. Ya, sekarang Banser, sekarang ente jadi Banser yang awal ulama. Suatu saat ente bakal dikawal sama Banser. Mudah-mudahan pada jadi ulama semuanya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ente sekarang ngawal ulama, ngawal ustadz, ngawal kiai, ngawal abuya kita, ngawal para habaib. Suatu saat ente yang bakal dikawal. Kenapa? Ya kan? Saya ngerasain sendiri, apalagi kalian semua nih, yang laki-laki, yang perempuan, santri, santriawan, santriwati. Ya dulu saya sama kayak kamu, mondok, panas-panasan, main hadro, nyuci sendiri. Saya khidmah sama guru saya cuciin bajunya. Kalau guru saya lagi mau ngajar, saya bawain kitabnya, saya bawain sendalnya. Guru saya bilang, apa yang kamu timbang, Habib, nanti akan kamu tuai di saat di masa yang akan datang. Sekarang saya ngerasain, wah. Dulu saya pernah ngawal guru saya. Saya bilang, jangan ada yang salah. Daripada adab seorang adabnya seorang murid, kalau gurunya lagi jalan jangan cium tangan, nunduk aja udah, nunduk, salam hormat dari hati. Kalau gurunya lagi jalan jangan cium tangan, tunggu sampai gurunya duduk, gurunya minum satu atau dua teguk minuman, baru kamu cium tangan. Ini adalah adab yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau di Jakarta ada yang namanya Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad Gaf, ya, yang punya majlis taklim Muslim. Beliau itu kalau lagi jalan nggak bakal dikasih tangan ya, diomelin bisa, dinasehatin habis. Karena yang namanya ilmu harus sejajar dengan adab. Ilmu harus sejajar dengan adab. Kalau gurunya lagi jalan, udah diam. Sampai gurunya ke majelis, sampai gurunya ke ruangan, gurunya udah minum, gurunya udah enak suasananya, baru cium tangan. Cium tangannya gimana? Jangan dijidat, nggak boleh. Rasulullah ngajarin bukan begitu. Ulama-ulama terdahulu mau mengajarkan kita kalau cium tangan musafaha kepada guru-guru kita, pakai nih baina anfun wa famun, antara hidung dan mulut, cium. Kalau perlu hirup udara tangan guru kita, hirup udara tangan orang tua kita. Begitu yang diajarkan sama ulama-ulama kita. Ya ibu-ibu, kalau punya anak, kalau cium tangannya di pipi, bilangin nggak boleh begitu. Kalau cium tangan di pipi itu nyium apa-apa nih, nempelin doang kali, bukan nyium. Ambil, kalau sama guru sama orang tua adabnya apa? Ambil tangan dua, balik, awas baliknya jangan salah, ntar akhirnya tangan guru kita pelitak. Ya, ambil tangannya, balik. Nah kalau ini namanya, kalau kita cium tangan guru bagian depan, bagian atas ini namanya takrima. Kalau yang ini ta'adduban, adab kita. Harus kita cium tangan dalam beliau. Karena apa? Beliau baca Quran, ngebetnya tuh, ngebuka Quran pakai tangan ini apa tangan ini? Tangan dalam. Masa ada yang kayak gini? Nggak ada. Pakai tangan dalam, dikebet. Kalau bahasanya ini apa sih? Kalau bahasa Jakarta namanya ngebet. Ngebet Al-Quran tuh. Ini halaman 1 dikebet, halaman 2. Kalau sini apa namanya? Balik.
Ya. Hah? Dilempit namanya. Kalau di Jakarta namanya ngebet. Ayo dikebet lagi tuh halaman kedua namanya dia. Ya masing-masing wilayah ada bahasanya. Ya, dikebet. Dia kan kempit. Apa namanya? Dibalik begitu. Guru-guru kita buka kitab-kitab pakai tangan dalam. Guru-guru kita saat belajar dulu menjabat tangan para ulama, para aulia pakai apa? Pakai tangan ini apa tangan ini? Tangan dalam, cium, ambil berkahnya. Jangan kita cium di jidat, nggak ada cium tangan sama guru di jidat tuh nggak ada. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Maka besok-besok kalau kita nyium tangan abuya kita, kiai haji kita nih, ustaz kita, ya cium. 1, 2, 3. Terus ambil tangannya, buka kita punya kofiah, buka, taruh tangannya di kepala. Begitupun juga sama ibu dan ayah kita. Itu namanya adab. Ya, orang beradab aja. Siapa orang yang selalu mengedepankan akhlaknya, maka insya Allah ilmunya akan gampang masuk ke dalam dirinya. Ya, ini saya kalau ketemu anak-anak pondok pesantren yang saya bawa sini aja udah tentang muhtaram kepada guru, karena tidak lain dan tidak bukan yang membuat kita mendapatkan ilmu yang banyak. Karena apa? Cintanya kita sama guru. Mustahil ada orang mondok di tempat yang mahal, tempatnya modern, bagus, kamarnya pakai AC, guru-gurunya semuanya itu wisuda semua. Tapi kamu nuntut ilmunya nggak pakai adab, nggak bakal dapat ilmu. Ribuan tahun kamu belajar di situ, kamu nggak punya adab sama guru, nggak bakal dapat apa-apa. Makanya kata di dalam satu makalah hadis kalau nggak salah ya, ada yang mengatakan al-adab fawqal ilmi. Apa artinya? Adab di atas ilmu. Nah, orang zaman sekarang memahami makalah ini ya udah, yang Tuhan udah ada bahasa tuh, al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Udah, kita mah sekarang benahin adab aja, ilmu mah gak penting. Salah tuh kalau pemikirannya kayak begitu. Udah, ilmu mah gak penting, nanti gak usah belajar, yang penting adab-adab aja. Kalau ketemu guru mah cium tangan, ketemu orang tua nunduk, gitu-gitu aja udah. Enggak begitu. Pengertian hadisnya enggak begitu, pengertian makalahnya riwayat enggak begitu. Maksudnya apa? Adab fawqal ilmi. Al-adab fawqal ilm, adab di atas ilmu. Yang namanya adab dan ilmu harus jalan bareng, harus sinkron, harus apa? Bareng. Nggak bisa adab duluan ilmu nggak begitu. Atau ilmu duluan adabnya di belakang, tidak begitu. Harus jalan bareng, harus sama-sama, harus sebanding. Al-adab fawqal ilm bukan berarti di situ ya yang harus dipahami adalah nilai itu lebih rendah daripada adab, bukan. Oh, al-adab fawqal ilm berarti ilmu mah rendah, yang paling tinggi itu adab, bukan. Maksudnya al-adab fawqal ilmi ya, atau fawqal ilm, sebelum kamu belajar sebelum kamu menimba ilmu, apa tuh adabnya? Berwudu itu adab. Karena yang kamu baca itu kalam-kalamnya orang-orang soleh, ya kata-katanya orang-orang soleh. Kamu baca kitab apa di sini? Hah? Udah baca kitab apa ya? Kitab fikihnya, kitab-kitabnya kiai-kiai, kitab-kitabnya para habaib, para aulia soleh. Berwudu dulu, itu adab kita. Karena orang yang mau belajar dia mendahulukan adab berwudu, maka insya Allah ilmunya akan lebih melekat di dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang belajar tidak dibarengi dengan wudu. Udah belajar, kalau udah bunyi bel nih, belajar, wah waktu belajar nih, ini belajar tajwid, asalnya kita pakai wudu dulu deh, main duduk aja di sholat kok. Itu saya yakin ilmunya nggak bakal banyak yang nempel. Karena orang yang belajar tanpa adanya
namanya wudhu, maka syaitan akan lebih gampang mengganggu pikiran ente. Ya, gurunya lagi memberikan ilmu, begini kamu nengok kiri, nengok kanan, nengok atas, nengok bawah, bengong, udah gitu bercanda sama temen itu. Kenapa? Tipu daya syaitan. Dan juga jangan lupa nih sama yang namanya siwak. Bukan disebut penuntut ilmu kalau nggak punya siwak. Dulu Habib waktu masih nimba ilmu di kota Hadramut di Yaman, ya, di kota Karim khususnya, itu tempat orang-orang pada belajar di situ. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Madura belajar banyak. Orang Kalimantan, orang Medan banyak. Ya. Dulu saya belajar, sempat saya rasakan belajar kepada Sultanul Ulama, rajanya ulama, Sultanul Ilim, rajanya ilmu, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatili alaihi rahmatullah wa ridwanah. Ya, Habib Salim kalau ngelihat muridnya belajar nggak bawa siwak, disuruh keluar. Udah ente keluar sana, tidur kek, kemana kek. Kalau ente belajar sama saya nggak pakai siwak, jangan belajar. Siwak. Besok-besok bilang sama guru beliin siwak. Ya, pakai siwak. Belajar yang perempuan boleh. Ntar ada doanya, ada caranya, cara pegangnya bagaimana, ukurannya bagaimana. Kadang kan ada orang pakai siwaknya kecil banget. Iya, siwaknya kecil kayak lidi. Anda bilang siwak semakin gede, siwak semakin banyak barokahnya. Makanya ini saya kalau ada yang jual segede tangan, saya beli itu siwak. Kalau ada orang jualan siwak segede tangan saya beli. Ya, saya pakai, saya bawa. Kalau ada orang yang ngetawain saya, biarin. Ya, wah, gede-gede, buat apa? Gua bawa siwak gede-gede banget, buat apa? Kalau dulu sempat ada orang yang ngejek saya, gara-gara siwak. Bib, siwaknya gede banget, nggak malu, bilang gitu. Saya bilang, ya, falaisa akhu ini kawan huwa jahil. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Makanya alhamdulillah antum di sini belajar nimba ilmu setiap hari sama guru kita, sama ustaz yang ada di sini, sama ustazahnya berilmu. Ya sungguh tuh Imam Syafi'i bilang ta'allamu falaysa al-mar'u yuladu aliman. Belajar kamu, kata beliau. Tidak ada seorang anak yang begitu dilahirkan oleh ibunya menjadi alim, menjadi berilmu, nggak ada. Oh Bib, ini bapaknya wali Bib, ini bapaknya ilmunya banyak, ini kakeknya begini, ini buyutnya begini. Maupun siapa itu buyut-buyutnya, siapapun bapak kamu, wali kan, orang terkenal, ilmunya luar biasa, anaknya nggak belajar, bodoh. Cucunya nggak belajar, bodoh. Kecuali dia belajar, dia zuhud dari dunia ini untuk apa? Menimba ilmu. Ya, jadi kan ambillah ilmu. Besok-besok beli siwak, minta sama guru kita, Ustaz belikan siwak. Ya, sebelum siwak pakai siwak, sebelum sholat pakai siwak. Manfaat siwak apa aja? Salah nih, saya kasih tahu sedikit aja. Kalau kita semuanya nggak bakal habis, satu hari nggak bakal habis ya. Siwak yang pertama apa? Bikin kita jadi fasih membaca Al-Quran. Banyak orang yang baca Al-Quran susah. Akhirnya dianjurkan sama gurunya, cobalah kamu melazimkan siwak. Dibeli siwak. Ya. Akhirnya apa? Setelah dia pakai siwak, dapat 2 bulan, 3 bulan dia membaca Al-Quran lancar bacanya. Bahkan bisa membaca Al-Quran dengan cepat dan makharijul huruf yang benar. Kenapa?
Ya, sholat pakai siwak sama nggak pakai siwak pahalanya beda. Dan juga siwak ini apa? Siapa orang yang sering pakai siwak maka umurnya bakal panjang. Ini dijelaskan di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah dan di dalam kitab Yaqutun Nafis. Ini kitab-kitab fikih itu banyak. Ya. Apalagi siwak menjadikan kaya. Siapa yang mau jadi orang kaya disiwak. Jangan pernah meremehkan hal yang menurut kita kecil, betul? Orang banyak jatuh kesandung batu yang kecil apa yang besar? Kalau yang besar mungkin bisa lihat. Namun banyak orang jatuh kenapa? Kesandung batu yang kecil. Makanya beli siwak, beli. Paling berapa dulu? 15.000 ya? 10.000? Hah? Tuh Ustaz jualan 15 jual, Masya Allah. Ya. Ya yang perempuan pakai, ibu-ibu juga pakai. Apalagi Bib, manfaatnya siwak. Siwak, syaitan takut sama siwak. Makanya subhanallah. Di sini kalau ada yang pernah pakai siwak, kenapa siwak sering hilang? Betul nggak? Sering nggak hilang? Nyata apa enggak? Setan takut diumpetin mulu sama setan tuh. Ini siwak saya yang keberapa kali dibeli. Yang lain hilang mobil, siwak di mana? Nggak tahu, hilang. Wah, udah setan emang nih, nggak suka sama siwak. Apalagi siwak, orang yang bersiwak sama yang nggak bersiwak, apalagi orang tiap hari dia siwak. Walaupun umurnya udah 100 tahun, giginya masih rapi insya Allah. Karena daripada zat yang ada di dalam siwak ini, dia bisa menguatkan akar-akar gigi. Saya punya guru umurnya hampir 100 tahun. Sampai sekarang masih ada, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Aqtas. Udah sepuh beliau, sepuh. Umurnya udah 90. Tapi giginya masih putih rata, bukan gigi palsu. Karena apa? Nih lazim kan siwak. Pernah suatu hari saya nganterin beliau ke rumah sakit buat nyabut apa namanya? Nyabut gigi. Giginya ada yang sakit mau dicabut. Dicabut sama dokter. Biasanya dokter itu nyabut gigi pasiennya. Paling lama 1 jam, beliau 4 jam baru bisa dicabut karena saking kuat tuh akalnya. Kenapa? Siwak. Kalau udah pakai siwak, jangan mentang-mentang udah pakai siwak nggak mau gosok gigi, digong mulu di sini. Gosok giginya biar kotorannya tuh hilang. Ya. Apalagi tuh, ya, pokoknya itu aja. Tidak dinamakan, bukan disebut penuntut ilmu kalau nggak pernah pakai siwak. Besok pakai siwak, jangan di pondok aja. Nah kalau di rumah pondok pakai. Kalau bisa ngajarin orang. Ini ilmu nih. Besok guru kita bagiin siwak buat kalian. Ya kalian pakai, kita diajarin doanya bagaimana, niatnya bagaimana, caranya bagaimana, bagaimana cara gosoknya diajarin. Bikin angka 8. Megang gini tuh. Ini cara megang yang diajarkan Nabi Muhammad begini. Ya. Taruh di gigi depan, tarik ke kanan, ke atas, bikin angka 8 di depan. Tapi dimulai dari arah kanan. Kalau antum melihat anak dari arah kiri, tapi kalau anak kanan, tuh atas, bawah, atas lagi kiri, bawah lagi terus 3 kali, terus depannya baru lidahnya, baru sholat, baru baca kitab. Ya, ini sunnah yang diajarin sama Nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila ya siwak tidak membebani umat-umat saya, maka aku akan mewajibkan mereka setiap sholat bersiwak. Ntar siwaknya tiap minggu sekali, tiap hari Jumat bersihin. Jangan bertahun-tahun nggak pernah dibersihin. Iya, Ustaz ini bawa apaan nih? Begitu, jangan. Paham dong? Pakai siwak. Apalagi banyak, apalagi kalian semua para penuntut ilmu. Ya, ini sunnah Nabi yang diajarkan sama Nabi. Ya kata Nabi, man ahya sunnati faqad
ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang melazimkan sunnahku, kata Nabi, maka dia cinta kepada aku. Wa man ahabbani, dan orang yang cinta kepada aku, kana ma'i fil jannah, akan bersama aku di dalam surga. Dan juga di dalam riwayat lain ada yang mengatakan manidda'a hubban nabi bi ghairi ittiba'i sunnah fa huwa mudda'in kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah bi ghairi ittiba'i sunnah, tanpa mengamalkan sunnahnya. Saya cinta Nabi, saya kamu ngaku cinta tapi gak pernah mengamalkan sunnah. Jangankan ngamalkan, mengetahui sunnah aja gak pernah belajar. Apa sunnah dalam sholat, apa sunnah dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, nggak pernah tahu dia. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tanpa mengikuti sunnahnya, maka dia adalah pengaku cinta yang dusta kepada Rasulullah. Ya, belajar, ayo belajar, hormati guru tuh. Ya, salah satu adab sebelum kita menuntut ilmu itu namanya al-adab fawqal ilm. Sebelum buka kitab wudu dulu, sebelum buka kitab sunnahnya apa, adabnya apa, siwakan dulu. Sebelum buka kitab niat nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir, atau nawaina kama nawa aslafun salihun. Ya Allah, saya niat sebagaimana orang-orang soleh dulu belajar. Ya Allah, ya Allah, jadikan saya, satukan niat saya sebagaimana niat-niat guru saya saat dulu menimba ilmu. Satukan niat saya pada hari ini yang ingin belajar. Ya Allah, satukan kepada niat-niat orang-orang soleh saat mereka dulu menimba ilmu bersama gurunya. Amin. Udah belajar. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in. Sandarkan sesuatu kebaikan dengan niat, dan Allah akan memberikan kita sesuai niat. Kalau kamu niatnya belajar karena apa? Karena pengen menambahkan ilmu, mengikis kebodohan, karena mau menjadi orang yang benar, karena mau menyelamatkan agamanya Nabi Muhammad, karena mau membela agama Allah, maka insya Allah ilmu yang kamu timba akan ditambahin setiap hari. Kamu nimbanya cuma 2 ilmu, Allah ngasih kamu 10 ilmu. Kenapa? Ilmu itu terbagi menjadi 2, ada ilmu wahbi, ada ilmu kasbi. Ilmu yang kita dapat karena belajar bersama guru kita, dan ilmu yang kita dapat karena takwa, karena kecintaan Allah kepada kita, yang biasa disebut ilmu laduni. Kamu nggak bisa fikih, tahu-tahu kau bisa ahli fikih. Banyak tuh ulama-ulama yang demikian. Ulama-ulama nggak pernah belajar fikih, atau belajar fikihnya cuman ini aja, biasa aja, tahu-tahu jadi ahli fuqaha, jadi ahli fikih, jadi bidangnya fikih. Itu namanya ilmu laduni. Allah berikan karena zuhudnya dia dengan dunia, karena cintanya dia dengan guru, cintanya dia dengan muallimnya, dengan syekhnya. Tuh begitu. Ayo belajar serius. Wudu yang penting. Jangan sampai kita meninggalkan wudu. Mau tidur, wudu. Siapa orang yang sebelum tidur dia berwudu, lalu dia tidur dalam keadaan berwudu, lalu di dalam tidurnya dicabut nyawanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dapat pahala syahid, apalagi aku meninggal dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Mau mati dalam keadaan menuntut ilmu apa sakit? Menuntut ilmu. Ya Allah akan bertanya, kamu mati gara-gara apa? Saya mati saat saya lagi baca kitab. Ya Allah, surga buat itu. Ambil ilmu. Apalagi ini kabar baik, kabar mulia untuk ibu-ibu yang anaknya ada di sini, yang anaknya mungkin di sini, yang anaknya mondok di sini, yang anaknya belajar di sini. Ada kabar baik untuk orang tua. Ya, di Jakarta ada salah satu habib, ada salah satu wali min aulia udah meninggal. Ya, Habib ini dulu berjuang bersama Soekarno, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini sebelum beliau wafat nih, ada salah satu ucapan yang terucap dalam lisannya, al-ilmu yarfa'u baitan la qimada lahu. Nih ibu-ibu dengerin. Apa kata beliau? Al-ilmu, ilmu pengetahuan.
Ya, yang kita timba yarfa'u baitan, akan mengangkat derajat rumah seseorang yang tidak punya derajat, yang tadinya itu martabat rumahnya kecil, miskin. Siapa orang ada di dalam rumahnya satu orang menuntut ilmu, maka suatu saat itu rumahnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Ini ibu tinggal berempat, suami istri, anaknya perempuan sama laki. Yang laki ini abangnya udah mondok, udah ditaruh di pesantren, belajar. Ingat tuh kata Habib Ali, orang yang belajar akan derajat rumahnya, derajat keluarganya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ditulis yarfa'u baitan, rumah. Berarti dengan isi-isinya. Ya. Maka ibu berjuang. Biarin itu anak mau sampai tahun berapa di sini, biarin, yang penting kamu belajar. Entah dia udah belajar, dia udah punya ilmu, dia udah khidmah sama gurunya, dan gurunya juga udah ridho akan kelulusannya, akhirnya dia keluar dari pondok ini, dia ngajar di mana-mana, dia mengamalkan, dia menyebarkan ilmu di mana-mana. Subhanallah, mungkin dari penyampaiannya enak, mungkin dari ceramahnya bagus, diundang orang di mana-mana, punya nama terkenal. Yang bagus namanya dia doang, apa nama ibu juga bagus, akan dihormati orang. Kayak siapa? Ustadz Abdul Somad. Siapa yang gak kenal dia? Di mana dia di mana beliau singgah dimuliakan oleh orang. Di mana beliau ada dimuliakan sama orang, sampai ibunya ini diangkat derajatnya. Keluarganya, oh ini keluarganya Ustadz Somad, semua orang hormat. Takut tuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena satu anak yang menuntut ilmu semuanya dapat. Beruntung orang tua. Ya. Yang mendidik anak-anaknya untuk belajar, beruntung. Ya, biarkan mereka belajar, mereka mengenal jati dirinya, mereka mandiri. Dan juga pesan saya, kalau udah anaknya pada mondok, pada belajar, jangan sering ditengok-tengok. Bikin dia manja. Minimal 1 tahun 2 kali kita tengok. Iya. 1 tahun 2 kali, yang penting duitnya ada terus. Bukan berarti tidak ditengok-tengok, nggak dikasih duit. Udah, ibu mah sampai depan aja tuh. Nitip sama Ustadz, ini ada duit buat jajan anak saya. Nitip. Udah Ustadz kasih setiap hari 10.000. Di sini mau jajan nih. Warung cuma 1. Jadi udah belajar kumpulin duitnya. Kalau mau dagang. Dulu saya di pondok pesantren saya izin. Ya. Dulu waktu saya mondok, saya di pondok, saya izin sama guru saya. Ustadz, mau dagang boleh gak? Oh boleh, dagang aja. Enggak apa-apa. Mau dagang apa? Mau dagang minyak wangi deh. Saya izin, saya mau ke pasar, mau beli minyak wangi. Tapi awal saya dagang, guru saya kasih minyak 1. Ya, habislah. Ya, saya kasih minyak buat antum. Ya lebihnya saya dagangin. Saya dapat modal 1 minyak wangi 10.000, saya jual 20.000. Minyak wanginya enak. Iya, Beb, minyak wanginya enak. Iyalah. Beda minyak wangi Habib. Akhirnya berlaku sampai umi saya bilang, Husin tuh jarang minta duit. Duit Husin udah banyak nih. Jualan, saya jual minyak wangi, saya jual kitab. Hasilnya apa? Buat laundry. Kan kalau makan mah jadi tanggung pondok pagi siang malam, betul. Kadang orang siang baru jam 10, pagi udah makan, ntar jam 10 lapar lagi. Di siang bangun tidur, bangun-bangun belum asar, udah lapar lagi. Jadi itu yang bisa jajan, beli mie, beli jajanan di bakolah, di warung-warung. Iya, ya itu duitnya saya simpen aja dah. Ntar ada orang yang jual baju koko, sarung, gamis, saya beli pakai duit saya sendiri. Mandiri, jangan manja. Jadi laki-laki, nggak boleh manja. Kalau saya punya pondok, saya ajarin semua ibu-ibu nggak boleh nengokin anaknya kecuali dingirimin makanan. Tengok. Cuma dapat 1 tahun 2 kali. Dulu saya ngomong sama umi saya, umi jangan pernah ditengokin. Kalau umi datang, kalau umi mau umi datang terus umi mau balik, saya mau ngikut tuh. Hati kadang ada aja dulu, kayak ada yang bisikin, bebe ikut aja pulang. Iya.
namanya setan, tipu daya setan tuh. Saya bilang sama umi saya, sama abah saya, lu jangan tengokin terima duit ya bulan ngalir dulu. Iya. Akhirnya udah saya kesian ngeliat orang tua, ya ngeliat orang tua udah capek, segala macam dagang. Saya bilang sama abah saya, bah, minjem duit dong 1 juta. Buat apa? Buat modal, kan diganti duitnya. Saya dikasih sama orang tua saya. Saya izin sama ustaz, saya ke pasar beli kitab-kitab. Kan kadang anak-anak pondok tuh ada aja pengen beli apa kitab sejarah Nabi, kitab-kitab ini, ya kitab-kitab ilmu lah. Saya beli tuh 1 dus, saya beli. Gak mau beli silahkan. Harganya macam-macam. Cuma nggak boleh kasbon. Nah, iya, utang itu adalah utang itu pemicu pertengkaran, betul nggak? Orang yang suka ngutang lihat kan, hidupnya nggak bakal senang. Makanya ibu kalau nggak punya apa-apa jangan dipaksain, nggak boleh. Jangan ngutang-ngutang, nggak boleh. Apalagi sekarang ada yang namanya pinjol, pinjaman online, betul. Nah, iya, jangan ngutang-ngutang, nggak boleh. Kalau gitu, tuh kalau nggak ngutang kagak punya yang penting sabar, usaha. Ya kan, asal jangan ngutang, jangan maksain apa kehendak, jangan maksain yang belum kita mampu. La yaksur hammuk maqdir yakun, jangan pernah kita sesali apa yang belum sampai kepada kita. Sesuatu yang sudah ditetapkan untuk kita akan datang pada jamnya, pada waktunya, pada harinya. Tungguin aja. Ya, begitu. Akhirnya udah saya jualin kita buat bayar apa namanya STP pondok. Dulu STP 500.000 sebulan. Udah sama laundry itu kan, kalau setiap pondok dulu kalau di Jakarta ada laundrynya. Cuman saya nggak mau laundry deh, baju saya hilang mulu. Laundry 10 baju yang datang yang digosok cuma 7 baju 3 hari, kemana nih? Mau sobek? Udah deh, kadang jadi ribut, terus saya nyuci sendiri aja lah. Saya nyuci sendiri, ntar yang bagian gosok, bagian mandi aja. Saya bilang, nih baju saya ada 10 nih, jangan hilang, ya. Alhamdulillah ya, yang gosok. Jadi kalau nyuci sendiri bersih. Ya, utamain kebersihan, utamain bersih, wangi. Kalau bisa saat belajar, tuh toilet kalian tuh begitu. Orang yang punya ilmu nggak pernah kotor, bersih. Ini Habib ajarin ilmu, bukan ngatain, bukan. Ya ngajarin. Kalau kita ngeliat baju kita udah dekil, udah kumal, cuci, ganti pakai baju yang baru. Ya muliain ilmu yang ada di dalam diri kita. Dulu ada sebagian ulama bilang, itu kok Habib cincinnya emas, jamnya yang mahal, sorbannya mahal, gamisnya mahal. Kenapa ya sombong ya? Bukan sombong. Ya bukan sombong. Kalau kita ngeliat ulama itu stylenya cakep, bagus, apa segala macam, branded semua. Ingat, dia begitu bukan karena sombong, memuliakan ilmu yang ada dalam dirinya. Jangan ilmu dibungkus oleh pakaian-pakaian yang kotor. Bungkus ilmu dengan apa? Dengan pakaian-pakaian yang bagus. Karena ilmu itu. Tuh belajar ada. Ya besok-besok cium. Wah bau nih, bau asam. Deh cuci, rendam. Ambil lagi baju yang baru. Ini kita diajarin adab. Ya. Entar kan kalau orang-orang pada kemari, wah Masya Allah ya, anak-anak pondoknya Ustaz siapa? Sami'an, bagus-bagus, rapi-rapi. Yang bagus nama kita juga, nama Ustaznya juga, nama pondok belum. Orang tua, mak beli saya minyak wangi mak, biar saya wangi. Kalau Ustaz ngajar nyium-nyium wangi enak. Nabi suka sama yang wangi-wangi, betul. Nah ini diajarin. Dari sekarang kamu amalin, udah gede, wah keluar dari sini ganteng pula ini, betul. Kalau bahasa orang Medan apa ya? Ini bukan Medan ya? Apa namanya? Langkat. Kalau bahasa orang langkat apa? Wangi, sama, harum. Ya, yeah. Yang perempuan juga yang rapi bajunya, yang laki-laki yang rapi bajunya. Kalau pakai baju yang warna putih jangan sembarangan main, ntar kena kotor, kena tanah, kena debu. Muliakan ilmu yang ada dalam diri kita, walaupun cuma 1 ayat yang ada dalam diri kita, muliakan dia. Siapa yang memuliakan ilmunya Rasulullah, yang memuliakan ilmunya Allah, maka dia suatu saat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kamu singgah,
di mana kamu duduk, di mana kamu jalan, di situ kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita punya mahal, ilmu itu mahal. Makanya jarang orang mau ilmu karena ilmu mahal. Habib kepengen tanya, ada mobil harganya 1 M, kira-kira yang beli banyak apa enggak? Enggak semua orang punya. Hanya orang yang mempunyai uang banyak yang membeli. Begitupun juga ilmu. Ilmu itu mahal, nggak semua orang punya. Kalau semua orang, seluruh manusia berilmu, nggak bakal ada majlis taklim, nggak bakal ada nih pondok pesantren. Makanya ilmu itu mahal. Yang membeli ilmu, yang menuntut ilmu hanya orang yang mempunyai kaya iman dan hatinya. Itulah orang yang kaya. Oh ini ada nih mobil Ferrari harganya berapa M, ratusan M, miliaran. Kita dapat duit 1 juta aja girang banget, udah senang banget. 1 M, 2 M, 10 M itu harganya. Yang beli cuma orang kaya, yang punya duit banyak, yang punya tabungan banyak. Dan begitu pun juga ilmu, hanya orang-orang tertentu yang menimbanya. Siapa yang menimbanya? Mungkin orang-orang soleh, orang-orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang mendapatkan pandangan Allah. Makanya dia kepengen ilmu. Makanya orang-orang yang mudah-mudahan antum semua Habib Wahid dia jadi ulama semuanya. Mudah-mudahan dia keluar dari sini punya ilmu, udah bisa ngajar, bisa membantu gurunya nih ngajar di sini ya. Kalau udah keluar dari pondok ini jangan lupa khidmah sama guru. Ini Ustadz bilang sama kamu, udah belajar kamu udah tuntas. Ini rapot kamu, udah kamu sekarang boleh pulang. Izin sama guru, sebelum saya pulang saya mau izin. Saya pengen di sini 1 tahun lagi buat ngabdi. Ngabdi atau ngabdi? Khidmah, bantuin guru. Saya mau bantuin ngajar guru di sini 1 tahun. Ntar kalau sudah 1 tahun, saya mau balik, saya mau ngajar di rumah saya mau ngajar di dekat di daerah saya, di kota saya. Dan sedang doain guru biar saya dapat pasangan hidup yang soleh-soleha. Itu baru namanya murid yang belajar sama gurunya tanpa pengkhidmatan gak bakal jadi apa-apa. Khidmah yang bisa bantu ngajar, yang bisa bantu nih ngegantiin gurunya nih, ngejagain anak-anak pondok, jagain. Ya, ngomong sama guru, saya izin guru mau khidmah di sini 1 tahun atau 5 bulan agar ilmu yang saya punya nambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu di sini biarin anak-anaknya belajar di sini. Habib cuma satu minta, jangan sering ditengok. Enggak bagus. Anak kalau sering ditengok nggak bagus, mandiri nggak apa. Akhirnya nggak bakal jadi anak yang mandiri, nggak bagus. Minimal 1 tahun 2 kali tengok. 2 kali. Jangan manja, laki-laki nggak ditengok orang tua nangis. Nah, kalau kita masih belajar di satu kampung masih penting. Dulu hampir belajar di kotanya orang, di negerinya orang. Mau kabur kiri kanan padang pasir. Iya, mau kabur nggak bisa kabur. Paspor dipegang. Kalau kita nggak pakai paspor keluar bisa jadi gepel di sana. Iya. Jangan bilang sama orang tua, "Mak, saya pengen mandiri. Saya pengen jadi orang yang benar-benar tangguh, nggak cengeng. Emak kemarin 1 tahun 2 kali aja dah. Yang penting kiriman terus setiap bulan. Nah iya, kalau nggak dikirim-kirim makan apaan itu di sini? Iya Mas, saya baru baju. Udah, kalau kangen-kangen telepon aja. Ya, ibu ngajarin anak-anaknya biar dewasa, biar mandiri. Jangan ditengokin terus. Ya, paham bro? Ya, mudah-mudahan deh keluar dari sini yang punya cita-cita dari kabul Allah. Dan terutama kita doakan guru kita Ustaz Sami'an biar panjang umur, biar rezekinya melimpah berkah, biar pondok pesantrennya makin bagus, makin besar, santrianya sampai ribuan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha wa wasiyal karam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.